Pasti pernah kan berada di situasi di mana deadline udah di depan mata, tapi rasanya tuh ada magnet yang narik kita buat ngelakuin hal lain. Entah itu ngecek HP, nonton video random, atau ya sekedar bengong. Kita semua pernah ngalamin ini kok. Tapi kabar baiknya adalah kebiasaan menunda ini tuh bukan takdir. Ini cuma sebuah pola yang bisa kita bongkar dan kita perbaiki bareng-bareng. Pertanyaan dasarnya kan kenapa sih? Kenapa bilang nanti aja deh itu rasanya jauh lebih gampang daripada langsung ngerjain saat itu juga. Ini tuh semacam pertarungan batin yang kita hadapi setiap hari. Dan buat menang, kita harus paham dulu, apa sih akar masalahnya? Nah, ini poin yang super penting. Menunda-nunda itu bukan berarti kita punya karakter yang jelek, bukan berarti Anda itu pemalas. Ini cuma sebuah kebiasaan yang terbentuk seiring waktu. Dan sama kayak semua kebiasaan, ini bisa dipelajari, dipahami, dan yang terpenting bisa diubah. Oke, jadi gimana dong caranya? Nah, berdasarkan wawasan dari 1%, kita punya kerangka 3 langkah yang praktis banget. Kita bakal pindah dari cuma nanya-nanya kenapa kita nunda, jadi bener-bener paham bagaimana cara buat ngatasinnya. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita harus kenali kebiasaan. Kedua, kita periksa kondisi diri kita. Dan yang ketiga, kita ciptakan lingkungan yang fokus. 3 langkah konkret buat ngambil alih kendali. Yuk kita mulai bedah satu-satu. Oke, langkah pertama, dan ini yang paling dasar adalah kesadaran diri. Sebelum kita bisa benerin suatu masalah, kita harus tahu dulu dengan jelas apa sih pemicu spesifik yang bikin Anda secara pribadi menunda pekerjaan. Coba kita lihat beberapa contoh yang umum. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa yang Anda lakukan persis sebelum akhirnya menunda? Apa tangan Anda tuh kayak otomatis gitu, nyamber HP? Atau muncul pikiran, santai, deadline-nya juga masih jauh. Atau mungkin nungguin momen yang pas tapi nggak datang-datang. Mengidentifikasi pemicu personal Anda itu krusial banget, karena ya tahu musuh Anda itu udah setengah dari kemenangan. Setelah kita ngintip pemicu dari luar, sekarang waktunya kita lihat ke dalam diri. Seringkali loh keputusan buat menunda itu bukan cuma soal distraksi di luar sana, tapi juga soal kondisi internal kita. Perasaan kita, tingkat energi kita, bahkan kondisi mental, semuanya punya pengaruh yang gede banget. Nah, ini menarik banget. Ada 2 penyebab utama dari dalam diri. Pertama, energi rendah. Coba bayangin, kalau baterai kita lagi low, tapi tugas di depan mata itu butuh konsentrasi tinggi, otak kita secara otomatis bakal cari jalan pintas termudah, nunda. Yang kedua adalah rasa takut. Misalnya, Anda harus nulis esai 3.000 kata. Tugas itu langsung kelihatan kayak gunung yang tinggi banget. Muncul keraguan, bisa nggak ya gue? Nah, karena rasa takut dan terintimidasi inilah, akhirnya kita malah nggak ngapa-ngapain. Oke, pemicu eksternal udah, kondisi internal juga udah kita bahas. Langkah terakhir adalah mengendalikan apa yang benar-benar bisa kita kontrol, lingkungan di sekitar kita. Kita harus secara sadar memenangkan pertempuran melawan semua jenis gangguan. Ada 2 jenis distraksi utama nih. Pertama, fisik. Meja yang berantakan itu bukan cuma nggak enak dilihat, tapi juga nyedot energi mental kita. Otak kita itu suka keteraturan. Jadi coba deh buat ruang kerja Anda ganteng, rapi, dan menarik, biar otak Anda juga betah kerja di sana. Nah, yang kedua, dan ini musuh bebuyutan di era modern, adalah distraksi digital. Setiap getaran dan bunyi notifikasi itu adalah pembunuh utama dari kerja yang fokus. Mungkin kelihatannya sepele kan? Cuma 1 notifikasi, gangguan sekilas yang paling lama cuma 1 detik. Tapi, Anda tahu nggak, setiap gangguan kecil itu punya biaya tersembunyi yang ternyata mahal banget. Dan inilah biayanya, 23 menit. Serius, ini menurut penelitian. Itulah waktu rata-rata yang otak kita butuhkan untuk bisa kembali fokus penuh setelah diganggu, bahkan sama 1 notifikasi doang. Coba bayangin deh, gangguan 1 detik bisa membuang waktu fokus Anda hampir setengah jam. Jadi sarannya, matikan semua notifikasi yang nggak penting. Sekarang juga. Jadi kesimpulannya gampang banget. Ada 3 pilar buat menaklukkan kebiasaan menunda. 1, kenali pemicu unik Anda. 2, periksa kondisi energi dan emosi Anda sebelum mulai kerja. Dan yang paling penting, bersihkan lingkungan Anda dari semua distraksi, baik itu yang fisik maupun yang digital. Sebagai penutup, saya punya 1 tantangan kecil buat Anda. Bukan buat besok atau lusa, tapi buat hari ini juga. Berdasarkan apa yang udah kita obrolin, coba pikirkan, apa 1 distraksi spesifik yang akan Anda singkirkan untuk memulai langkah pertama Anda? Pikirkan jawabannya, dan yang jauh lebih penting, langsung lakukan.